Dengan lebih dari 1,5 miliar pengikut di lebih dari 232 negara, Islam telah berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Banyak Muslim tinggal di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pertumbuhan dan penyebaran Islam dimulai ketika Nabi Muhammad mulai membagikan wahyu ilahi dan menyebarkan pesan yang dia terima dari Allah. Nabi Muhammad dan para pengikutnya terdesak dan harus hijrah ke kota tetangga, yaitu Madinah, pada tahun 622. Di sana beliau dan para pengikutnya disambut dan imannya tumbuh. Setelah banyak konflik, mereka dapat kembali ke Mekah pada tahun 632 dan menjadi pusat Islam. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun 632, ajaran Islam menyebar dengan cepat ke banyak orang dan tempat di Timur Tengah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk simak. Periode setelah wafatnya sang baginda dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang berlangsung dari 610 sampai 750. Selama kekaisaran ini, administrasi dan pemerintahan Muslim didirikan dan memerintah Timur Tengah. Kekhalifahan diperintah oleh The Righteous Khalifah atau pemimpin spiritual. Pada tahun 644, keempat pemimpin ini membantu Islam menyebar dan tumbuh jauh dan melampaui Timur Tengah melalui penaklukan kota-kota besar seperti Baghdad, Yerusalem, dan Alexandria. Bagian utara dan barat Afrika juga ditaklukkan secara efektif, mengambil kendali atas sebagian besar wilayah Bizantium dan Persia. Pada zaman Khalifah pertama, setelah berhasil meredam segala bentuk pemberontakan yang terjadi di dalam negeri, terutama memerangi orang-orang kafir, Khalifah Abu Bakar disibukkan dengan rencana-rencana penghancuran eksistensi Islam oleh bangsa Persia dan Romawi. Untuk menghadapi kekuatan bangsa Persia, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan tentara Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Mutsanna bin Haritsah. Pasukan Muslim tersebut berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting melawan bangsa Persia dan merebut beberapa daerah penting di Irak dari kekuasaan Persia. Sedangkan untuk melawan kekuatan bangsa Romawi, Khalifah Abu Bakar memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin ribuan pasukan Muslim di 4 wilayah berbeda, yaitu Amr bin Al-Ash di wilayah Palestina, Yazid bin Abi Sufyan di wilayah Damaskus, Abu Ubaidah di wilayah Hims, dan Syurahbil bin Hasanah di wilayah Yordania. 4 pasukan Muslim itu dibantu pula oleh Khalid bin Walid yang bertempur di wilayah Syria. Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan Muslim untuk membebaskan wilayah Jazirah Arab dari tangan kekuasaan bangsa Persia dan Romawi terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Tercatat ekspedisi tersebut baru tuntas pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sosok khalifah sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disegani oleh umat Muslim. Beliau dikenal sebagai pribadi yang adil, berani, tegas, dan sangat cerdas. Bahkan berkat kecerdasannya, kepemimpinan Umar bin Khattab mampu melakukan ekspansi Islam hingga ajaran Islam bisa semakin luas, bahkan hingga Jazirah Arab, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Tidak hanya mampu memperluas penyebaran agama Islam saja, kepemimpinan Umar bin Khattab juga telah memberi perubahan besar dan kemajuan pesat bagi tatanan kehidupan umat Muslim saat itu. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sekitar tahun 643 sampai 644 Masehi. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, sahabat Rasul yang bergelar Al-Faruq, pembeda antara yang benar dan yang batil, ini sukses mengembangkan konsep tata negara dengan membagi wilayah kekuasaannya ke dalam 8 provinsi. Adapun konsep tata negara yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab disebut terinspirasi dari aturan administrasi negara Persia yang saat itu telah berada di bawah kekuasaan Islam.
Selain sukses mengembangkan konsep tata negara, beliau juga turut menciptakan sistem administrasi pemerintahan dengan membentuk lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Kemudian, aturan tentang pembayaran gaji dan pajak tanah juga mulai berkembang di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Tidak berhenti di situ, kepemimpinan Umar bin Khattab juga berhasil mendirikan sistem keamanan dan ketertiban untuk menjaga daerah kekuasaannya dengan membentuk jawatan kepolisian. Utsman bin Affan merupakan sosok pemimpin umat muslim ketiga dalam masa Khulafaur Rasyidin. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pada tahun 644 Masehi dengan masa pemerintahan yang berlangsung sampai dengan 655 Masehi. Selama menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun, ada banyak sekali prestasi Utsman bin Affan yang mampu memajukan peradaban Islam. Utsman bin Affan diangkat menjadi seorang khalifah untuk menggantikan Umar bin Khattab pada usianya yang terbilang senja, yakni 70 tahun. Hal itu pula yang menjadikannya sebagai sosok khalifah tertua pada masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun usianya tidak lagi muda, namun beliau berhasil menorehkan sejumlah prestasi di masa pemerintahannya hingga mampu memajukan peradaban Islam dalam berbagai sektor. Dalam catatan sejarah Islam, kepemimpinan Utsman bin Affan termasuk masa pemerintahan yang paling lama di antara Khulafaur Rasyidin lainnya. Selama menjabat menjadi khalifah, masa pemerintahan Utsman bin Affan juga kerap disebut sebagai masa paling makmur dan sejahtera bagi kaum muslimin. Selain dikenal sebagai pemerintahan yang makmur dan sejahtera, kepemimpinan Utsman bin Affan juga terbilang sukses memajukan peradaban Islam dengan mencetak beberapa prestasi. Adapun prestasi Utsman bin Affan yang berhasil memajukan peradaban Islam tersebut diantaranya prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama ialah masa pemerintahannya sukses membangun berbagai infrastruktur kota dan rumah ibadah yang bermanfaat bagi umat muslimin. Beliau berhasil merenovasi Masjid Nabawi di Madinah menjadi lebih luas dan juga mendirikan beberapa masjid di wilayah lain. Di samping itu, Utsman bin Affan juga membangun bendungan untuk menjaga arus banjir serta untuk mengatur pembagian aliran air ke setiap kota. Tidak ketinggalan pembangun jalan dan jembatan juga semakin pesat. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, naskah Al-Quran kembali disalin ulang dan dibukukan untuk pertama kali dengan sebutan Mushaf Al-Quran. Hal tersebut dilakukan guna menghindari perbedaan cara membaca Al-Quran. Kemudian mushaf tersebut juga diperbanyak menjadi 4 buah mushaf untuk dibagikan ke beberapa daerah sebagai pedoman penyalinan Al-Quran berikutnya bagi wilayah lain. Perluasan wilayah kekuasaan Islam berhasil dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Misalnya saja ekspansi ke Khurasan, Armenia, Tunisia, dan Azerbaijan. Untuk menjaga keutuhan wilayah kekuasaan Islam tersebut, maka Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk tim angkatan laut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah oleh sebagian besar kaum muslimin di Madinah setelah beliau diminta untuk mengambil alih kepemimpinan. Sayyidina Ali awalnya menolak karena merasa ada yang lebih baik darinya, namun akhirnya menerima karena desakan umat. Beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah di Irak dan berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dengan mengganti pejabat dan gubernur yang tidak kompeten atau korup. Masa kepemimpinan Ali ditandai oleh konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Beliau menghadapi 3 perang saudara yang dikenal sebagai fitnah kubra. Perang Jamal melawan Aisyah, Talhah, dan Zubair terjadi sebagai akibat tuntutan balas dendam atas pembunuhan Utsman.
Perang Siffin melibatkan pertempuran melawan Muawiyah yang menolak mengakui kepemimpinan Sayyidina Ali. Perang Nahrawan terjadi melawan kelompok Khawarij yang memberontak terhadap Sayyidina Ali karena beliau menerima arbitrase dalam Perang Siffin. Selama masa kepemimpinannya, Sayyidina Ali menghadapi banyak tantangan dalam bentuk pemberontakan, fitnah, intrik politik, pembunuhan, dan propaganda. Beliau berusaha untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam kerangka keadilan dan prinsip-prinsip Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah setelah terkena sabetan pedang beracun yang ditusukkan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, saat Sayyidina Ali sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Sayyidina Ali meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam. Ia adalah contoh keberanian, integritas, keadilan, dan kebijaksanaan.